Halo semuanya, saya Gilang, fisioterapi. Video kali ini kita akan bahas mengenai cara penulisan hasil pengukuran lingkup gerak sendi dengan menggunakan goniometer. Jadi dalam penulisan hasil pengukuran lingkup gerak sendi itu ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Nah, dalam video ini kita akan bahas mengenai dua cara yang dilakukan. Yang pertama adalah cara single motion dan yang kedua itu cara SFTR. Nah, untuk cara single motion, berarti kita menuliskan hasil pengukurannya per tiap satu gerakan. Dan misalnya gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, gitu. Dan untuk cara penulisannya, yang pertama kita tulis dulu titik awal atau start awal kita mengukur. Pada orang normal biasanya kita menuliskan 0 derajat. Jadi untuk fleksi 0 derajat, ekstensi 0 derajat, abduksi, aduksi, semuanya 0 derajat, berarti menunjukkan bahwa kita start dari posisi 0. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Nah, sejauh mana pasien itu bisa melakukannya? Misalnya pada orang normal, fleksi shoulder, misalnya pada shoulder, dia adalah 180. Berarti seperti ini, menunjukkan titik awalnya 0 derajat dan titik akhirnya adalah 180 derajat. Nah, untuk ekstensi hasilnya 45 derajat, untuk abduksi 180 derajat dan aduksi itu 45 derajat. Seperti ini untuk metode single motion. Artinya per tiap-tiap gerakan. Gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Itu untuk single motion. Dan yang kedua itu adalah metode SFTR. Nah, metode SFTR adalah metode penulisan hasil lingkup gerak sendi itu dengan menggunakan dua gerakan. Jadi, atau dia per bidang gerak. Jadi ini S, sagittal, frontal, transversal, dan rotasi. Untuk sagittal, dia berlaku gerakan fleksi ekstensi. Misalnya ini juga pada hasil shoulder. Namun penulisannya adalah kita menuliskan dulu gerakan-gerakan yang menjauhi tubuh. Misalnya gerakan ekstensi, gerakan abduksi, gerakan eksternal rotasi, atau lateral fleksi ke kiri, atau supinasi. Seperti itu. Jadi misalnya contohnya untuk bidang sagittal, gerakannya adalah fleksi ekstensi. Hasil penulisannya misalnya adalah 45 derajat, terus 0 derajat, dan 180 derajat. Ini menunjukkan bahwa ekstensi 45 derajat, titik awal pengukuran adalah 0 derajat, dan fleksi adalah 180 derajat. Itu untuk bidang sagittal, untuk gerakan fleksi ekstensi. Misalnya pada radial shoulder. Oke. Nah, untuk bidang frontal, itu berlaku gerakan abduksi-aduksi. Nah, jadi yang akan ditulis pertama adalah gerakan abduksi, gerakan yang menjauhi tubuh. Jadi misalnya hasilnya adalah 180 derajat, 0 derajat, dan aduksi 45 derajat. Seperti itu. Jadi ini gerakan abduksi, ini gerakan fleksi. Untuk transversal, kita tulis dulu sama lateral fleksi, horizontal abduksi, terus titik awal, dan horizontal aduksi. Misalnya horizontal abduksinya 90 derajat, titik awalnya 0 derajat, dan horizontal aduksinya adalah 45 derajat. Seperti itu. Dan rotasi itu berlaku untuk gerakan internal rotasi dan eksternal rotasi shoulder. Hanya 90 untuk eksternal dan titik awalnya 0 derajat, dan 90 untuk internal rotasi. Nah, bagaimana dengan pasien yang mengalami keterbatasan? Misalnya pada gerakan fleksi elbow, pasien datang dengan keadaan sudah 20 derajat fleksi. Dia tidak bisa lurus, dia sudah 20 derajat fleksi. Jadi untuk fleksi ekstensi elbow juga kita tulis pada bidang sagittal. Jadi misalnya hasilnya kalau dia sudah keterbatasan 20 derajat fleksi, berarti 20 derajat, ini saya tulis dulu titik nolnya, 20 derajat fleksi, posisi awalnya 20 derajat fleksi, terus nilai fleksinya 135 misalkan, dan nilai ekstensinya itu kan tidak ada, dia sudah ada pada 20 derajat fleksi.
Jadi ekstensinya tetap 20 derajat fleksi. Artinya ini titik awalnya 20, ekstensinya tidak ada perubahan nilai, berarti dia sama. Sedangkan ini adalah nilai fleksi. Seperti itu. Dan untuk bidang ini dia berlaku beberapa gerakan. Misalnya pada bidang sagital berlaku untuk fleksi ekstensi, dorsifleksi atau palmar fleksi atau plantar fleksi. Untuk frontal dia berlaku gerakan abduksi, aduksi, lateral fleksi kiri, lateral fleksi kanan. Transversal dia tetap horizontal abduksi, aduksi. Untuk rotasi dia bisa berlaku untuk internal rotasi, eksternal rotasi, pronasi, supinasi, terus juga pada spinal itu rotasi ke kiri, rotasi ke kanan. Untuk rotasi kita tulis dulu rotasi yang pada misalnya pada spinal, kita tulis dulu rotasi ke kiri, terus titik awal 0, dan rotasi ke kanan. Cukup mudah untuk yang dua metode, yaitu metode single motion. Mungkin untuk metode single motion dia terlihat simple, tapi hasil pemeriksaannya misalnya kita melakukan pengukuran untuk area yang lebih banyak, misalnya shoulder, elbow sampai wrist, itu akan memerlukan banyak sekali penulisan. Sedangkan metode SFTR dia lebih singkat untuk penulisannya. Dan untuk penulisan hasil lingkup gerak sendi itu wajib kita bandingkan kiri dan kanan untuk mengetahui apakah memang pasien mengalami keterbatasan gerak sendi, karena lingkup gerak sendi tiap orang, tiap pasien itu berbeda-beda. Jadi sebaiknya dan seharusnya kita mengukur juga pada sisi yang sehat. Terima kasih.